Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 17 Oktober 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Perasaan dia hari ini terhadapmu seperti apa? Golden Mirror, Wedding Ring, Heart with a K, Separation, and Coffin. Dia merasa sekarang ini dia kayak bersama kamu itu hubungannya sepihak ya. Entah kamu udah tidak peduli, atau kamu cuek, atau kamu tidak menanggapi dia ya. Jadi dia merasa bahwa kayaknya hubungan ini sepihak, kayaknya cuman dia doang yang masih merasakan ketertarikan sama kamu. Dan aku lihat juga di sini masih ada keegoisan yang masih mementingkan diri sendiri ya. Juga orang ini nampaknya narsis banget ya. Dan sebenarnya orang ini itu ingin bersatu dengan kamu ya, ingin adanya pernikahan bersama kamu, karena dia tahu koneksi dia sama kamu itu begitu kuat. Dan dia pengen membuat suatu ikatan, janji ya, janji cinta yang abadi gitu ya. Jadi ada keinginan sebenarnya, dia ingin bersatu dengan kamu, menikah dengan kamu. Dia ingin memulai kembali kisah cintanya bersama kamu ya, ingin membuka hati lagi bersamamu ya, ingin adanya penyatuan kembali bersama kamu. Karena ketika kalian berpisah, di sini dia jujur aja ya, merasa sedih banget, merasa merindukan kamu banget, selalu mikirin kamu banget ya. Dan kayak hilang arah, kayak pokoknya ketakutan banget kalau di masa depan dia itu nggak ada kamu ya. Dia takut banget kehilangan kamu, dia takut kamu itu nggak bisa dia miliki, kamu itu nggak ada di sisi dia. Nah, dia takut banget kalau masa depan dia itu tanpa kamu. Dan dia ingin memberikan suatu awalan baru ya, kembali lagi dengan kamu. Dia pengen balikan, dia pengen rekonsiliasi, pengen union lagi, pengen
memberikan kamu suatu perubahan ya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia sekarang ini udah berubah dan ingin memberikan awalan baru lagi kisah cintanya bersama kamu ya. Saat ini tuh dia udah mulai sudah mulai bertransisi ya, menjadi orang yang lebih baik gitu. Dia pengen mengakhiri apa yang pernah terjadi, siklus yang pernah terjadi di dalam hidup dia yang toksik, yang pernah menyakiti kamu ya, atau yang nggak baik di dalam kehidupan dia. Dia akan akhiri itu dan dia ingin memulai awalan baru bersama kamu lagi. Karena di sini dia masih tertarik ya sama kamu, dan dia nggak peduli dengan omongan-omongan orang sekarang tentang kamu yang entah itu ngejelek-jelekin kamu, entah itu ngomongin kamu atau bergosip atau memberikan isu terhadap kamu. Dia nggak bergeming lagi. Dan karena di sini dia sadar dia telah kehilangan jati diri dia sesungguhnya ya. Dia pernah hilaf ya, pernah melakukan sesuatu yang menurut dia itu bukan dia banget gitu ya. Seharusnya dia tidak melakukan itu gitu. Jadi dia merasa kehilangan siapa diri dia sebenarnya gitu. Dan sampai sekarang, sampai detik ini banyak sekali yang mengingatkan dia tentang kamu ya. Banyak sekali sesuatu yang selalu mengingatkan ke kamu gitu. Apapun itu, entah itu suatu makanan gitu ya, kamu suka makan ini, pas dia lihat atau dia memesan makanan itu ya keinget kamu, atau ada suatu tempat gitu ya yang kalian pernah kunjungi. Nah itu ketika dia lewat atau dia datang ke situ kembali, dia ingat kamu kayak gitu. Intinya banyak sesuatu yang mengingatkan kamu kepadanya gitu. Dan jujur sebenarnya dia di sini takut banget loh untuk menghubungi kamu. Aku nggak tahu kenapa dia takut ya. Apakah dia memang benar-benar melakukan banyak sekali kesalahan sama kamu, tapi di situ dia kayak nggak leluasa ya. Ten of Wands. King of Cups, Eight of Swords, Ten of Swords, the World, okay, Seven of Cups. Sebenarnya kalian ini ingin mengandalkan satu sama lain, cuman karena ingin mengandalkan satu sama lain justru malah membuat keretakan di hubungan kalian ya. Di sini
ada seseorang yang masih memiliki tanggung jawab dalam hidupnya yang begitu besar, dan di sini dia tidak mau melihatkan kelemahannya kepada kamu. Ya, menurut dia tanggung jawab ini itu bisa dianggap suatu kelemahan di dalam hidup dia, dan itu tidak mau dia tunjukkan kepada kamu. Sehingganya ada kesalahpahaman gitu di antara kamu dengan dia. Kamu berprinsip bahwa ya kalau mau menjalin suatu hubungan itu harus ada keterbukaan, sedangkan dia di sini tidak mau terlihat lemah olehmu. Makanya di sini hubungan kalian hancur ya, karena tidak ada kepercayaan, tidak ada tidak mau berbagi beban gitu ya dengan pasangan. Sedangkan ya tadi kamu berpikir bahwa ya kalau mau menjadi seorang pasangan ya harus sama-sama berbagi beban gitu ya. Karena aku lihat di sini kamu pun mau kok ngebantu dia untuk mengurangi beban dia. Dan aku lihat juga saat ini dia lagi nggak baik-baik aja ya, masih ada emosi yang belum stabil dari dia. Dan aku lihat dia ini lagi mengalami suatu kesulitan secara emosional, sehingganya tidak bisa memperlakukan kamu dengan baik ya. Ada ya, mungkin ini tadi ya, dia punya beban hidup sehingganya itu agak sensitif. Kalau misalkan dia sudah lelah gitu ya, sudah capek gitu, terus harus memberikan perhatian ke kamu ya, dia gampang sensitif, jadi emosinya nggak seimbang, sehingganya seperti kayak nggak memberikan rasa hormat, nggak memperhatikan kamu ya. Nah, jadi di sini memang dia butuh waktu sendiri dulu. Aku lihat ya, sekarang ini dia lagi membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, untuk menghadapi masalah dia sendirian. Walaupun ini sangat memicu pergejolakan dari batin dia, juga akhirnya hubungan kalian atau ya komunikasi kalian kayak gitu. Tapi memang ini dia lagi nggak stabil aja secara emosional. Dan ini juga bisa menandakan ketidakjujuran ya, atau dia berbohong, dia menipu, atau dalam suatu pelecehan ya, bisa jadi. Jadi sekarang ini benar-benar dia lagi gak bisa diganggu ya, dia lagi butuh cari tempat yang merasa nyaman bagi dia, kemudian yang sepi gitu ya, sunyi kayak gitu. Karena di sini dia ingin menenangkan diri dulu ya. Aku lihat ya, ini hubungan kamu dengan dia sebenarnya kelihatannya itu kayak baik-baik aja, tapi menurut dia ini nggak baik-baik aja gitu. Jadi saat ini tuh dia masih putus asa ya, putus asa adanya suatu ketidakberdayaan dari dia. Dia merasa hubungan ini kok ya sulit, hubungan ini banyak dramanya, banyak kenegatifannya. Menurut dia itu benar ya, saat ini tuh dia melakukan apapun itu merasa benar. Jadi dia sedang menunggu kamu untuk bertindak, untuk memperbaiki hubungan dengan dia gitu. Jadi dia merasa bahwa kamulah yang bertingkah atau bermasalah. Jadi dia menunggu kamu untuk maju, meminta maaf atau apa ya. Pokoknya di sini dia sedang menunggu kamu untuk memperbaiki semuanya gitu, karena dia yakin bahwa dia yang benar dan kamu yang salah gitu. Karena dan aku juga lihat memang dia berusaha menemukan kepuasan batin dia sendiri dulu gitu ya. Ya mungkin ya itu, orangnya terlalu sensitifan ya. Jadi mungkin entah ada apa gitu tanpa kamu sadari. Mungkin dia karena dia terlalu sensitif ya, gara-gara dia capek kerja, terus kamu pernah ngomong apa atau pernah melakukan tindakan apa, akhirnya dia merasa tersinggung atau apa ya. Dan
menurut dia kamu itu bersalah kayak gitulah ya. Jadi di sini dia menunggu kamu untuk yang mulai duluan ya mendatangi dia gitu ya, entah paling nggak bertanya atau ya meminta maaf kayak gitu. Dan ini juga masih menunjukkan kalian dalam perpisahan ya, dalam situasi perpisahan, perceraian ya, dan bahkan di sini ada kebencian ya. Dan aku lihat di sini ada masalah kalian itu memang serius ya berkaitan dengan perpisahan ini. Adanya suatu ketidaksetiaan, pengkhianatan ya. Bahkan di sini terlalu mendramatisir ya, aku lihat entah si dia ini yang mendramatisir karena dia sebenarnya pengen mencari perhatian kamu. Dia mencoba berlomba-lomba untuk mencari perhatian kamu gitu. Padahal di sini ya dia yang bertingkah tidak setia ya, mengkhianati kamu. Nah, dia bertingkah seperti itu ya, dia bertingkah tapi justru malah di sini kan dia merasa bahwa kamu yang salah ya. Jadi dia yang bertindak sebagai korban di sini. Dia merasa bahwa dia korbannya. Makanya di sini dia menunggu kamu yang untuk bergerak ke arah dia. Gitu. Jadi aku lihat di sini dia itu gagal ya, dia gagal tentang ekspektasi dia ya, yang dia merasa bakal kamulah yang harus datang ke dia karena kamu yang harusnya berasa bersalah gitu ya. Jadi penantian dia itu kayak ya sia-sia gitu, penantian dia sia-sia yang berekspektasi bahwa kamu harus datang baru nanti kita ngomongin selanjutnya kayak gitu. Tapi aku lihat di sini, tapi ternyata di sini rasa gairah dia sama kamu, rasa rindu dia ke kamu, ketertarikan dia ke kamu itu ternyata udah menggebu-gebu ya, udah nggak kuat lagi dia tahan, udah nggak kuat lagi dia tampung. Makanya akhirnya ekspektasi dia tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia mau ya. Jadi di sini bisa dibilang dia kalah dengan ekspektasi ya, dengan pemikiran dia sendiri. Akhirnya di sini dialah yang datang, dialah yang memperbaiki hubungan dengan kamu ya, dia yang datang gitu. Dan aku lihat di sini memang ada keinginan memang untuk sebuah pernikahan ya, menjalin suatu rumah tangga dengan kamu, bahkan ingin mensukseskan hubungan ini gitu, ada keinginan dia. Oke, the word ini memang pernah ada di dalam kehidupan dia selama dia menunggu kamu tuh, ada orang-orang baru yang mendekati dia gitu ya, mulai menggoda dia, mulai mengajak dia untuk menjalin suatu hubungan gitu. Tapi karena di sini ketertarikan dia terhadap kamu itu lebih besar, rasa rindu dia terhadap kamu itu lebih besar, dia menolak itu gitu. Jadi di sini dia tetap kekeh, dia yang datang ke kamu ya, memperbaiki hubungan dengan kamu dan meminta maaf sama kamu. Nah, seperti itu deh. Ya, intinya di sini dia yang datang ya. Walaupun dia pernah bilang bahwa kamulah yang salah, tapi ternyata ketertarikan dia terhadap kamu itu terlalu besar. Dia udah nggak sanggup untuk menahannya, untuk menampungnya. Jadi di sini dialah yang datang berkomunikasi dengan kamu ya. Dan aku lihat sebenarnya dia di sini tahu diri ya, dia sadar diri, dia pernah melakukan kekecewaan terhadap kamu, pernah mengkhianati kamu di sini. Jadi memang nggak akan sulit gitu ya bisa kembali lagi seperti dulu yang penuh dengan kepercayaan dari kamu. Aku lihat dia sadar diri di sini. Tapi di sini ada niatan dari dia tidak ingin membiarkan masalah yang
dulu pernah terjadi di antara kalian itu berlarut-larut ya. Ada keinginan dia untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Bahkan di sini dia sempat merasa bahwa kayaknya kok dia ini nggak bisa menemukan pasangan yang sempurna ya, dan yang justru malah yang mendekati sempurna menurut versi dia, pasangan yang sempurna itu ya adanya di kamu. Jadi setelah berpisah dengan kamu ya mungkin dia juga pernah menjalin hubungan dengan yang lainnya. Terus juga banyak kan orang-orang baru yang mendekati dia, kok kayaknya kriteria apa yang dia inginkan jadi seorang pasangan itu nggak ada di mereka semua gitu. Justru malah yang lebih dekat dengan kriteria yang sesuai dengan keinginan dia itu ya cuman kamu, kayak gitu. Jadi ya dia kadang juga masih merasa bingung seperti masih ada di persimpangan jalan untuk memastikan bahwa memang kamulah orang yang tepat atau bukan, kayak gitu. Ya, di sini dia masih agak bingung juga untuk memastikan bahwa kamulah orang yang terbaik atau bukan gitu. Nah, tapi di sini dia tetap akan mencoba untuk mengenal lebih baik lagi dengan kamu gitu ya. Ingin mengenal lebih dalam juga dengan kamu gitu. Jadi saat ini tuh dia lagi proses menganalisa juga dengan kamu gitu. Ketika dia kembali lagi tuh dia ingin mengenal lebih dalam lagi, kamu benar nggak sih pasangan yang tepat bagi dia gitu ya. Jadi aku lihat memang belum ada tuh yang akan segera berkomitmen atau menuju ke pernikahan. Memang ada niatan tapi ya nggak nggak segera juga gitu. Karena di sini aku lihat masih ada Seven of Cups reverse ya. Jadi dia masih ada di persimpangan, masih ada keraguan juga terhadap kamu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Terus Aquarius, Libra, dan Gemini. Ya, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua-belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang pembacaan untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.